Di saat Ray sedang berjalan, tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul. Merasakan hal yang aneh, Ray pun menengok ke belakang. Tetapi sesosok bayangan itu tiba-tiba menghilang. Ray pun mengalihkan pandangannya ke bawah. Ada sebuah cairan yang nampaknya tidak asing bagi Ray. Tidak lama kemudian, Ray pun sampai di ruangan Deep Talk. Di sini kita disambut oleh makhluk yang disebut dengan suku Hell. Suku Hell bertanggung jawab atas intelijen kekaisaran, dan pelayan di dia yang bernama Carla ternyata agen intelijen yang sangat profesional. Carla pun berterima kasih pada Ray karena ia sudah menjaga adiknya. Ternyata adik Carla ialah ketua klub penelitian lingkungan yang bernama Lex Hale. Di sini Abby menyeru waspada kepada Ray karena malaikat maut yang disebut dengan Grim Reaper akan menyerbu tempat turnamen dan juga mereka berniat akan menculik para siswa. Singkat cerita, Ray dan Abby sedang memantau pertandingan. Tiba-tiba Elisa dan Clarice datang dengan raut wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Mereka berdua pun langsung menyampaikan pada Ray bahwasanya terjadi sesuatu pada Amelia. Mendengar hal itu, Ray tidak bisa berdiam diri saja. Tidak lama kemudian, Ray menghampiri tempat Amelia dan berkata jika ia sangat takut melangkah dalam hati Amelia dikarenakan Ray tidak mau hati Amelia hancur karena dirinya. Itulah sebabnya Ray selalu menghindar. Meskipun begitu, Ray ingin mencoba untuk mengetahui isi hati Amelia. Setelah itu, Ray pun dipersilakan masuk oleh Amelia. Amelia pun langsung berkata kalau ia selalu merasakan penderitaan dan rasa sakit yang selalu ia rasakan. Meskipun ia sudah mengenal Ray dan yang lainnya, akan tetapi ia masih belum juga mendapatkan sesuatu. Pada akhirnya ia tidak bisa mengalahkan Ariane, dan mau beberapa kali pun waktu ia lalui, pada akhirnya ia hanyalah seekor burung di dalam sangkar. Amelia bertanya-tanya untuk apa ia hidup kalau terus-menerus merasakan hal seperti ini. Setelah mendengarkan curhatan dari Amelia, Ray pun berkata, terkadang hidup itu memang tidak ada artinya, akan tetapi sebagai manusia harus menemukan makna dari kehidupan itu sendiri. Mau itu tangisan atau tawa, ataupun suka dan duka, Amelia bisa membagi semua itu pada temannya agar bisa saling mendukung. Ray sudah memutuskan untuk hidup bersama Amelia dan akan mendukung Amelia di sampingnya. Mendengar hal itu, Amelia langsung memeluk Ray sambil mengeluarkan air mata yang cukup banyak. Singkat cerita, sudah saatnya Amelia memulai pertandingannya. Sebelum mengikuti pertandingan, di sini Amelia meminta kepada Ray untuk peluk dulu gak sih? Mereka berdua pun berpelukan. Ini namanya pelukan menetralisirkan rasa takut coy. Di sini Lex memberikan info pada Ray. Ada seorang putri bangsawan yang bernama Clarice telah menghilang. Tanpa berpikir panjang, Ray akan mencarinya di ruang bawah karena ia merasakan aura pembunuh datang dari sana. Akhirnya pertarungan antara kedua rival ini sudah dimulai. Ariane langsung melemparkan pedangnya ke atas dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pedang tersebut langsung ia pukul. Secara tiba-tiba Ariane tepat di belakang Amelia dan langsung memukul tepat di perutnya Amelia. Amelia pun terpental setelah menerima serangan tersebut. Ariane pun melanjutkan serangannya, tetapi serangan tersebut masih bisa Amelia tahan. Merasakan dirinya dalam bahaya, Amelia langsung mengeluarkan kekuatannya. Dengan kepercayaan yang tinggi, Amelia berkata jika ia tidak akan kalah di pertandingan ini. Sin beralih pada Ray yang berhasil menemukan Clarice. Tiba-tiba Grim Reaper mengepung Ray. Tidak ada pilihan lain selain bertarung. Ray pun mengeluarkan kekuatannya. Di saat Ray sedang fokus bertahan, seketika semua area jadi gelap. Sadar kalau ini ulah dari Grim Reaper, Ray pun mengaktifkan kekuatannya. Seketika area tersebut kembali seperti semula. Saking besarnya kekuatan Ray tersebut sampai-sampai tembus ke pertandingan. Dan kekuatan Ariane secara tiba-tiba menghilang karena efek kekuatan dari Ray. Amelia pun merasakan hal yang sama. Melihat para Grim Reaper kabur, Ray langsung meluncurkan serangannya. Mereka pun seketika membeku. Sudah menyelesaikan tugasnya, Ray pun OTW ke tempat pertandingan Amelia. Melihat celah yang cukup terbuka, Ariane langsung memukulnya. Tetapi pukulan tersebut bisa dikontrol oleh Amelia. Lagi dan lagi Amelia terus menyerang, tetapi serangan Amelia bisa dihindari dengan sangat mudah oleh Ariane. Tanpa basa-basi, Ariane memukul Amelia dengan sangat keras, sampai-sampai Amelia terlempar sangat jauh. Sadar posisinya akan kalah, Amelia pun mulai putus asa dan ingin menyerah. Secara tiba-tiba Ray datang dan menyuruh Amelia untuk bangkit kembali. Seketika Amelia bangkit kembali dengan kekuatan full powernya. Ariane mencoba untuk menyerang Amelia, akan tetapi ia kesulitan menyerangnya dikarenakan kekuatan Amelia yang terlalu overpower. Tetapi di sini Amelia terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya, sampai-sampai ia mengeluarkan darah. Mereka berdua pun langsung menyerang secara bersamaan untuk terakhir kalinya.
Pertandingan pun dimenangkan oleh Amelia. Di sini Ariane mengakui kalau Amelia sudah menjadi sangat kuat. Dan Amelia berterima kasih pada Ariane karena ada dirinya ia bisa menjadi sangat kuat. Mendengar hal itu, Ariane langsung memeluk Amelia. Ray berkunjung ke tempat Amelia istirahat dan mengucapkan selamat pada Amelia karena dirinya berhasil mengalahkan rival masa kecilnya. Waduh, gelap. Pertandingan Rebecca Brady dengan Lucas Force dimulai. Rebecca langsung mengaktifkan kekuatannya. Kekuatan tersebut bisa membaca pergerakan lawan. Tanpa mengamati kekuatan lawan, Lucas langsung mengeluarkan kekuatan full powernya. Dan boom, pertandingan dimenangkan oleh Lucas Force dengan satu kali serangan. Di saat Lucas berjalan melewati Ray, tiba-tiba Ray mengatakan jika ia tidak tahu bahwa gelar penyihir pedang tanpa tandingan juga diturunkan. Lucas mengikuti Magic Palir berniat untuk menantang Ray dan dirinya akan menunjukkan bahwa penyihir terkuat adalah pedang tanpa tandingan. Dan Lucas akan menunggu momen dirinya bertanding dengan Ray tahun depan. Singkat cerita, dikarenakan festival budaya tahun ini akan segera dimulai, di sini Ray menyarankan kepada teman sekelasnya untuk menggunakan custom pelayan. Ketika mereka pada terkejut dan tidak terima dengan saran dari Ray. Di sini kita diperlihatkan, ternyata semua ini rencana dari Amelia. Amelia meminta bantuan pada Ray karena dirinya tahu kalau mereka tidak akan rela menjadi pelayan. Kembali ke pidato Ray dan mencoba memujuk teman-temannya supaya mereka mau sambil berkata, para pelayan selalu hidup di dalam bayang-bayang majikan mereka dan pada akhirnya mereka menyatakan ada. Setelah pidato Ray yang sangat mengesankan, tiba-tiba Sarah datang dengan raut wajah yang dipenuhi kepanikan dan menyampaikan pada Ray bahwa Rebecca bertunangan. Seketika Ray terkejut dan Amelia merasa heran. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang mempunyai tampang yang sangat cakep sedang berjalan dengan Rebecca. Akan tetapi Rebecca sepertinya tidak terlalu senang. Apakah sangat disayangkan episode 9 pun harus berakhir? Jika kalian mempunyai saran silahkan komen di bawah. Seperti biasa, sayonara.